Ini kalau yang pertama ini, belum apa yang pertama itu semula modal sendiri semua. Ini, terus ada tambahan dana. Nah, pada contoh yang kedua ini, ini sebelumnya sudah ada utangnya. Sehingga pada saat ini misalnya ya contohnya ya, ini sudah menggunakan modal sendiri dan modal asing dan hutang. Terakhir ada tambahan dana. Nah, maka kondisi saat ini kan punya modal sendiri 300 juta, punya modal asing berapa? 100 juta. Ini modal sendirinya nominalnya 10.000 berarti 300 ini tadi 300 berarti ada 30 juta. Ini memperoleh EBIT sekian. Nah, semula 300 juta modal sendiri dan modal asing atau utang 100 juta. Bunganya 15%. Nah, tahun depan itu akan ada tambahan dana. Ada tambahan dana. Berapa? 200 juta. Ini ada tambahan dana 200 juta. Menghasilkan EBIT 10 juta. 110 juta. Pajaknya sekian. Nah, 200 juta ini bisa alternatifnya bisa dengan modal sendiri atau modal asing utang. Nih, kalau modal sendiri berarti nambah 200 nih, 10.000 berarti 20 lembar, 20.000 lembar. Atau modal asingnya bunganya 16%. Nah, kira-kira digunakan mana? Ini maka nah, kalau kemarin untuk mencari indifferent point, ini rumusnya tidak ada C1, kalau ini ada C1-nya. Ini C1 dan C2. Ini adalah bunga. C1 bunga kalau tambahannya modal sendiri, C2 bunga kalau tambahannya modal asing. Ini. Nah, dari contoh tadi, saat ini kondisinya modal sendiri 300 juta, ini 10.000 berarti 30.000 lembar, dan modal asing dengan bunga 15%, 100 juta, EBIT-nya sekian. Ini dari soal tadi. Ini, lantas tahun depan akan ada tambahan dana 200 juta. Bisa dipenuhi dengan modal sendiri, 20%, 20.000 lembar, atau modal asing dengan bunga 16%. EBIT-nya sekian. Dengan tambahan itu. Pajaknya sekian. Maka dari sini kita akan mencari berapa total dananya. Total dananya semula ini berapa? 400 tambah 200. Jadi total dananya di 400 tambah 200 ada 600 juta. Ini EBIT-nya sekian. Maka ROA-nya adalah 110 juta dibagi 600 kalikan 100%. Ada berapa? Nah, di pendekatan ROA dulu. Kalau pendekatan ROA maka dicari seperti itu. Nih, maka 110 dibagi 600. Ada 18,33%. 18,33%. Nih, maka ROA-nya lebih besar dibanding bunga. Maka pilih apa? Kemarin pilihnya modal asing atau hutang. Nah, oke. Nah, sekarang kita buktikan apakah benar nih, kita pilih modal asing. Oke. Maka nanti alternatifnya adalah
tambahan modal sendiri dan tambahan modal asing atau hutang. Ini. Oke. Kalau tambahan modal sendirinya menjadi berapa? Semula modal sendiri 300, ada tambahan 200. Maka modal sendirinya 300 tambah 200. Tambahannya modal sendiri, yang 200 ini modal sendiri berarti 300 tambah 200, 500 juta. Modal asingnya ini tetap karena tambahnya modal sendiri. Maka total modalnya adalah 600 juta. Tapi kalau tambahannya modal asing, maka yang bertambah apa? 100 tambah 200. Modal sendirinya enggak bertambah, tetap 300 juta. Modal asing yang bertambah 300, menjadi 300 juta. 100 tambah 200, sehingga totalnya mesti sama. 600 juta. Oke, nah ini struktur modalnya seperti ini. EBIT-nya setelah ada tambahan 110 juta. Ada EBIT 110 juta. Ini 110 juta. Ini setelah itu ada bunga. Bunganya berapa? Nih, kalau modal sendiri, tambahnya modal sendiri berarti bunganya dari 100 juta. Berapa? 15%. 15% kali 100 juta. Berapa? 15% kali 100 juta. 15 juta. Sehingga EBT-nya ini berapa? 95 juta. Aduh. 95 juta. Kena pajak 25. Pajaknya 25%. Nih, 95 kali 25. Nih, 95 kali 25%. 2375. 23750. Nih, sehingga EAT-nya adalah 71,71250 juta. Nih, lantas bagaimana kalau tambahannya modal sendiri? Modal asing. Maka bunganya berapa? Nah, ini ada modal asingnya 300. 300 ini ada 100 juta dan 200 juta. Yang 100 juta bunganya 15%, yang 200 juta bunganya 16%. Maka nanti kalikan ini kalikan 15%, ini kalikan 16%. Ini, maka berapa? 15 juta, yang 100 kali 15%, 15 juta. Ini yang 200 kali 16%, 32 juta. Berarti 15 tambah 32, ada 47. 47 juta. Nah, 47. Maka 110 dikurangi 47. 63. 63 juta. Kena pajak 25%. 15. 750. Maka EAT-nya 63 dikurangi 7 dikurangi 15,75. Ada 47 250. Nah, oke. Sehingga kalau dipenuhi tambahan modal
tambahnya modal sendiri, laba setelah pajaknya 71250. Kalau tambahnya utang 47250. Pilih yang mana? Oh, pilih modal sendiri karena EAT-nya lebih tinggi. Pertimbangan bukan EAT. Ini adalah laba absolutnya. Ini laba dalam rupiahnya. Yang penting ada apa? Return on equity atau earning per share. Ini harus mencari ROE atau EPS-nya yang lebih tinggi. Ini. Berapa ROE-nya? EAT dibagi modal sendiri. Berarti kalau tambahnya modal sendiri 71250 dibagi 500 juta. 71250 dibagi 500 juta. 14,25%. Tambahnya hutang 47,250 dibagi 300 karena modal sendirinya 300. 15,75%. Nah, ini tadi jumlah saham ya. Jumlah saham tadi kalau yang semula ini 30 tambah 20 ya, tambah 20 ya. Ada 50 lembar, ini tetap 30. Maka EPS-nya dibagi. EPS-nya dibagi dengan jumlah lembar saham. Ini 1.575 rupiah. Ini 1.425 rupiah. Nah, ini membuktikan memilih modal asing atau utang lebih menguntungkan karena apa? ROE-nya dan EPS-nya lebih tinggi. ROE-nya dan EPS-nya lebih tinggi. Oke, ini kalau pendekatannya apa? Pendekatan ROA. ROA. Return on Asset. Oke. Nah, lantas bagaimana kalau pendekatannya pendekatan indifferent point? Nih. Kalau pendekatannya indifferent point, maka nanti kita cari berapa indifferent point-nya. Ini. Yang kita kepengen tahu adalah C1-nya tadi berapa. C1-nya bunga kalau menggunakan modal sendiri berarti 15 juta. C2 kalau menggunakan modal asing 47 juta. Ini oleh karena itu nanti saudara masukkan ke rumusan tadi ya. Rumusan yang tadi mana yang ini ya. X min C1 ini berarti dicari nanti masukkan X min C1 dikalikan 1 minus 0,25 dibagi ini S1-nya ini kalau dipenuhi dengan modal sendiri ini 50.000 S2 15.000. Kan ini adalah 50.000. Sama dengan X minus C2 47 juta kalikan 1 minus 0,25. Nah, ini 0,25. Dibagi S2-nya 15 juta. Nah, ini dicari. Ini dicari dengan
perkalian silang ya. Ini. Maka 0, ini dari 0, 1, ini dari 1, dikurangi minus 0,05. 1 dikurangi 0,25. Berarti 0,75 kali X, 0,75 X dikalikan 50. Ini ada 37 500X kalikan 47 ini ada ini 7 juta dikalikan 50. Ada 1 7 6 2 5 sama dengan ini 1 dikurangi 0,25 0,75 dikalikan X dikalikan 15. Ini nanti 0,75 kali 15. Ini 11. Ini. Ya. 500X dikurangi 168 750. Nah, ini sehingga nanti 37.500X dikurangi 11.500X sama dengan 176.500 dikurangi 168 50. Nah, nanti dicari X-nya berapa. 37.500 dikurangi 11.500. Ini 26.000 X sama dengan 176.500 dikurangi 16875. Ada berapa ini? 1. Ini tadi 30 ya. Ini 30 ini. Lupa, Wah. Salah berarti ini tadi. 30. 0,75 kali 30. Ini 22.500 ini. 22.500. Ini yang 5 ini. Nah, aduh, lupa. Ini
KS2-nya 30. Ini 22, 500. Ini kok nggak mau. Tiga 7.500 dikurangi 22, ini 15. Ini tadi 15.000 unit sama dengan 16, berapa tadi? 1682, 500 dikurangi 5. Halo, suara saya masih terdengar nggak ya? Jelas, Pak. Terdengar. Jelas, Pak. Terdengar ya. Oke. Nah, nanti silakan dihitung ya kira-kira nanti 168. Ini tadi tuh. Oke, yang ini ya. Ini 0,7 0,75 kali X dikalikan 30 tadi adalah 12. Ini 22.500 ya. 22.500 ya. Setelah itu dikalikan 15 juta. 0,75 kali 30 kali 15. Ini harusnya 14. Bentar. Tiga tujuh nih. Ini harusnya 337. Coba nanti dihitung lagi ya. Nah, oke. Ini 15 juta, 15.000. Ini 1425. Sehingga X-nya tinggal dibagi 1425. Ini dibagi dengan 15. Ada 95 juta. Nah, 95 juta. Sehingga kalau ini nanti diganti 95 juta, silakan dihitung. Nah, ini pasti sama. Nah, oke. Ini kira-kira nanti coba dihitung sendiri ya. Nah, kalau 95 kira-kira diterapkan nanti hasilnya berapa? Harusnya ini sama. Oke. Oke. Baik, itu tambahannya. Sekarang
kebijakan dividen. Izin Pak, saya boleh bertanya nggak Pak ya? Masalah, izin Pak, Trisno. Oke, kebijakan dividen. Ya. Halo, Ya, gimana? Pak, saya mau bertanya Pak masalah rumus yang indifferent, Halo, indifferent point tadi Pak. Halo, Pak, suara saya terdengar Pak? ya silakan. Oke, saya mau bertanya yang masalah rumus indifferent point Pak. Itu Ah, kan kalau kita lihat rumusnya ya kan silakan. di kalau kita Ya, lihat rumusnya kan di sisi apa kiri dan kanan itu ya, kan menggunakan variabel satu min t, we. Sama-sama menggunakan satu min t. Sebetulnya kan kalau secara hitung-hitungan aljabar itu kan tinggal kita coret ya, Pak, iya. kalau satu min t itu sama. Mm-mm. Nah, kenapa itu dimunculkan di kedua sisi tadi, Pak? Apakah ada kemungkinan Oh nilai ya. pajaknya itu Ah, berbeda pada saat menerapkan ya. MS ataupun MA gitu, Pak? Ah, Oke. Ya, pertimbangannya karena adanya pajak itu, sehingga dimunculkan pajak. Mungkin hasilnya sama ya kan, secara matematik. Nah, mungkin ya hasilnya sama, tapi menunjukkan bahwa ada unsur pajaknya di situ. Itu aja. Nah, mungkin kalau misalnya Anda ngitung, oh ternyata sama, diabaikan aja. Kalau hasilnya sama, gunakan aja yang untuk menghitungnya gitu. Nah, sehingga saat Anda coret aja yang ini sama-sama gitu ya. Itu karena di kanan dan kiri sama. Hasilnya nanti harusnya sama gitu ya Mas ya. Cuma pertanyaan lebih lanjut itu, Pak. Kalau ada Hmm. variabel pajak yang dipertimbangkan, apakah Hmm. mungkin pajak dengan menggunakan modal sendiri dengan pajak dengan menggunakan modal asing itu pajaknya berbeda gitu, Pak? Ada case seperti itu atau Enggak, tidak? Gitu? enggak. Eh, Pajak itu kan dari keuntungan, ya kan? Dari keuntungan. Mungkin yang bisa membedakan adalah kalau pajaknya progresif. Nih, kalau keuntungannya 500 miliar misalnya, yang 100 miliar itu pajaknya 25%, yang 400 miliar pajaknya misalnya 35%. Seperti pajak kita ya. Kalau penghasilan saya itu hanya misalnya setahunnya 100 juta, mungkin pajak saya itu kena yang kecil 5%. Tapi kalau penghasilan saya 300 juta, ada yang kena 5%, ada yang kena 15%, ada yang kena 25% kan gitu. Karena pajaknya progresif gitu. Tapi menggunakan hutang atau modal sendiri, pajaknya tidak berpengaruh. Yang berpengaruh ini kalau eh, pajak dalam rupiahnya. Ini dalam rupiahnya karena apa? Yang hutangnya tinggi, pajaknya itu ada penghematan pajaknya gitu. Yang kemarin kita bahas di struktur modal itu. Dengan menggunakan adanya pajak, maka penggunaan hutang itu relevan dipertimbangkan karena bisa menaikkan nilai perusahaan. Ya, karena ada penghematan pajak. Gitu. Itu Mas. Jadi kalau jumlahnya pajak nggak ada hubungannya dengan prosentasenya ya, nggak ada hubungannya dengan sumber dananya. Gitu. Oke, sekarang dividen. Tadi dijelaskan bahwa dividen itu bagian laba bersih, ya, perusahaan yang dibagikan kepada para pemegang saham. Ini bagikan sebagai imbal hasil atas investasi mereka. Saudara beli saham di bursa, nanti kalau pas ada pembayaran dividen, saudara pas pegang sahamnya akan mendapatkan dividen itu. Ini. Jadi apa? Karena saudara membeli itu ada imbal hasilnya. Tapi biasanya kalau saudara jual beli di bursa itu jangka pendek, yang diinginkan bukan dividen apa capital gain, selisih harganya. Nah biasanya dividen itu yang memegang sahamnya dalam jangka panjang.
Nih, dividen menunjukkan keuntungan nyata yang diterima investor dari kepemilikan saham. Selain dari capital gain. Capital gain itu apa? Capital gain itu selisih harga. Nih, kalau saudara beli harganya 2.000 dan dijual 2.500, ada capital gain-nya. Ini, itu. Nih, bentuk dividennya biasanya tunai. Ya, biasanya tunai. Tapi tidak memungkinkan dividen yang lain. Misalnya ada dividen stock dividen, ada dividen properti, atau dividen pada saat dilikuidasi. Ini. Nah, oke, jadi laba, ini, laba tadi didiskusikan. Ini laba yang diperoleh oleh perusahaan itu nanti kan akan dilaporkan pada RUPS. Yang menentukan itu berapa yang dibagi dan yang tidak dibagi itu ada di RUPS, Rapat Umum Pemegang Saham. RUPS itulah yang mempunyai kekuasaan tertinggi untuk menentukan berapa yang dibagi dan berapa yang tidak dibagi. Manajemen itu hanya meyakinkan bahwa ini ada peluang bisnis. Ini bagaimana kalau yang dibagikan itu sedikit. Ya, sehingga terjadi biasanya perdebatan di situ. Nah, ya, cuma kadang-kadang kan banyak yang manajemennya itu juga pemegang saham yang mempunyai namanya managerial ownership, ya, kepemilikan saham yang dimiliki oleh manajemen. Nah, itu juga menentukan ini, sehingga manajemen selain sebagai pengelola juga sebagai pemegang saham, itu namanya managerial ownership, ada kepemilikan saham manajerial. Nah, itu juga mempengaruhi tentunya karena apa? Dia manajemen tapi juga pemegang saham sehingga menentukan sekali. Ini kalau seperti Toyota Astra itu kan lebih lebih pemegang sahamnya lebih merata. Itu mungkin eh, pemegang saham dengan jumlah 10% aja menguasai. Ini artinya kebijakan dividen itu dilakukan oleh pemegang saham melalui RUPS. Ini biasanya ini berdebat dengan manajemen pada saat RUPS. Manajemen biasanya kepinginnya itu yang dibagi sedikit, yang banyak untuk laba ditahan. Biasanya pengusaha maunya itu dividennya tinggi. Ini gitu biasanya. Nah, sehingga laba itu nanti ada yang dibagi dalam bentuk dividen sebagai keuntungan dan ada yang tidak dibagi berupa laba ditahan untuk pertumbuhan perusahaan. Oke. Nah, kebijakan dividen ini keputusan manajemen mengenai berapa besar laba yang dibagikan, tadi sudah dijelaskan oleh teman saudara, kepada masyarakat, dan berapa besar laba yang akan ditahan sebagai laba dana returning untuk direinvestasikan dalam perusahaan. Ini karena bagaimanapun perusahaan itu ingin berkembang. Kalau saudara punya perusahaan, pasti kepinginnya perusahaan itu semakin lama semakin besar. Kalau perusahaan perorangan gampang, karena apa? Labanya itu kalau butuh ya diambil sedikit untuk namanya privé kalau di perusahaan perorangan. Yang lainnya diputar terus. Nih, sehingga tidak terasa perusahaannya semakin lama semakin besar. Ini karena apa? Karena kalau perusahaan perorangan diambil nggak diambil itu kan miliknya pribadi. Nah, ini, maka biasanya lebih gampang. Kalau PT itu yang berkuasa pemegang saham, rapat umum pemegang saham. Maka harus ada keputusan dividen payout-nya tadi. Ini penting karena apa? Karena menyentuh tadi dikatakan kepentingan pemegang saham dan pertumbuhan perusahaan. Ini pemegang saham itu biasanya mengharap ada keuntungan sebagai hasilnya apa? Dividen selain capital gain. Ini, tapi perusahaan juga kepingin tumbuh, maka labanya nggak boleh diambil semuanya. Ini, sehingga ada kepentingan jangka pendek itu adalah untuk saham, untuk dividen, dan jangka panjang untuk pertumbuhan perusahaan.
Ini. Oke. Nah, tujuan kebijakan dividen apa? Yang pertama, memaksimalkan nilai perusahaan. Ini, memaksimalkan nilai perusahaan. Dengan menyeimbangkan antara pembayaran dividen dan kebutuhan investasi, sehingga harga sahamnya bisa meningkat. Nah, biasanya investor itu lebih menyukai, terutama investor yang masyarakat itu lebih menyukai perusahaan-perusahaan yang memberikan dividen karena sebagai sinyal bahwa perusahaannya itu menguntungkan. Ini sehingga harus bisa menseimbangkan ini agar supaya memberikan sinyal kepada investor bahwa harga sahamnya itu perusahaannya baik, ini disukai oleh investor sehingga banyak yang membeli saham, harga sahamnya bisa meningkat. Yang kedua, menjaga stabilitas keuangan perusahaan. Stabilitas keuangan. Ini, sehingga kalau dibagi semua, uangnya nggak ada. Maka harus memastikan tetap memiliki dana yang cukup untuk operasi dan ekspansi. Ini terutama tentunya operasi dulu harus tercukupi. Kalau setelah itu ada ekspansi. Ini. Yang ketiga, menarik dan mempertahankan investor. Ini, investor ini perlu dipertahankan ini karena dia punya dana. Ini. Jadi harus kalau bisa ini maka memberikan kebijakan dividen yang konsisten agar supaya investor-investor itu percaya kepada perusahaan sehingga bisa dipertahankan. Dan yang keempat adalah menyeimbangkan kepentingan pemegang saham dan perusahaan. Pemegang saham itu inginnya dividennya besar, tapi perusahaan maunya laba ditahan yang besar. Sehingga tidak semua laba itu ditahan semua, tapi juga tidak dibagi semua. Sehingga harus ada keseimbangan. Ini kebijakan dividen tentunya dengan mempertimbangkan ada kesempatan investasi, peluang investasi, struktur finansialnya, harus pendanaan, posisi likuiditas, ini nanti akan digunakan sebagai informasi kepada investor. Ini, menyediakan informasi kinerja perusahaan. Nah, informasi ini bisa ditangkap oleh investor akan naik. Ini semakin naik maka nilai perusahaan juga naik. Karena apa? Salah satu indikator nilai perusahaan adalah harga saham ini. Harga saham ini. Nilai perusahaan ini bisa dikatakan kesejahteraan pemilik. Ini kesejahteraan pemilik. Kalau saudara punya 1 juta lembar, yang semula harganya misalnya 1.500, punya 1 juta lembar, ini punya harganya 1.500 kan 1,5 miliar. Kalau ini naik 2.000, maka menjadi 2 miliar. Kekayaan Anda menjadi 2 miliar. Ada kenaikan. Nah, ini berarti nilai perusahaannya naik. Oke. Nah, ini faktor-faktor yang ini belum pindah. Faktor-faktor yang mempengaruhi harga saham. Ya, kebijakan dividen. Faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan dividen. Yang pertama apa? Yang pertama adalah kebutuhan investasi, dana untuk investasi. Jika perusahaan membutuhkan dana yang besar untuk ekspansi, biasanya nanti dividennya akan diturunkan. Ada diskusi di sana, manajemen meyakinkan kepada pemegang saham bahwa ini ada peluang investasi yang sangat menjanjikan. Sehingga ini kalau bisa dividennya dibaginya sedikit saja. Ini digunakan untuk menangkap peluang investasi. Yang kedua likuiditas. Likuiditas itu ketersediaan dana oleh perusahaan. Ini. Semakin tinggi kebutuhan, semakin tinggi kas yang tersedia, ini, semakin besar kemampuan bayar dividen. Kalau likuiditasnya tinggi, nggak ada peluang investasi, biasanya
perusahaan akan membagikan dividen yang cukup besar. Ini karena apa? Jangan sampai dananya itu hanya nganggur aja di perusahaan, lebih baik dibagikan. Ini. Yang ketiga, stabilitas laba. Perusahaan dengan laba yang stabil cenderung memberikan dividen yang stabil. Ini, kalau labanya itu stabil, tidak terlalu perusahaan sedang tumbuh, dividennya besar, maka pertumbuhannya akan semakin kecil. Ini oleh karena itu biasanya kalau tingkat pertumbuhannya tinggi, maka laba yang dibaginya juga turun. Dananya banyak digunakan untuk reinvestasi. Struktur modal dan hutang. Perusahaan dengan beban hutang tinggi cenderung menahan laba untuk membayar kewajiban. Ini, sehingga kalau utangnya banyak, ini biasanya nanti yang dibagi sedikit dan banyak digunakan untuk membayar utang. Ini karena utang itu sendiri digunakan oleh pemegang saham atau pemilik untuk untuk kepentingan agensi, konflik agensi. Ini agar supaya utangnya banyak, sehingga kalau ada laba yang besar itu digunakan untuk bayar utang, tidak digunakan oleh manajemen. Kebijakan pajak dividen yang tinggi bisa membuat perusahaan menahan laba. Preferensi pemegang saham, jika pemegang saham menginginkan pendapatan rutin, perusahaan mungkin lebih rajin membayar dividen. Yang terakhir, pembatasan dari pihak kreditor. Kadang dalam perjanjian pinjaman terdapat pembatasan pembagian dividen. Ini kayak BUMN terutama BUMN karya, itu sekarang sedang nggak baik-baik. Ini bahkan keuangannya itu dikendalikan oleh bank. Ini semua dana yang masuk dari proyek-proyek dari nasabah besar itu masuknya ke bank. Nanti yang boleh untuk bayar gaji, tapi untuk investasi tidak boleh. Apalagi untuk bayar dividen. Itu. Oke. Lantas ini ada beberapa strategi dividen ya. Ada kebijakan dividen stabil, ada kebijakan dividen konstan, ada kebijakan dividen sisa. Ya. Sisa itu berarti kalau stabil itu dividen jumlahnya tetap atau meningkat sedikit setiap tahun. Ini stabil. Konstan ini biasanya prosentasenya, dividen penetrasinya itu konstan. Kalau sisa, ini dividen itu diberikan kalau kebutuhan investasi dipenuhi semua. Ini, misalnya keuntungannya ada 500 miliar. Kebutuhan untuk investasi berapa? 350 miliar. Itu digunakan investasi. Sisanya berapa? 150 miliar. Itu yang dibagi. Yang namanya dividen residual. Atau kombinasinya hybrid policy. Oke, lantas ini tadi yang dijelaskan oleh teman saudara berkaitan dengan pembayaran dividen tunai. Ini tadi dijelaskan ada declaration date-nya, Dewan Direksi mengumumkan akan ada pembayaran dividen. Ini dividen per lembarnya sekian, misalnya akan dibayarkan dividen per lembarnya Rp300. 300 rupiah. Maka ini ada pengumuman. Setelah itu ditentukan dividend date-nya, tanggal perdagangan di mana pada saat ini atau setelahnya itu tidak akan dapat hak memperoleh dividen. Jadi yang dapat hak dividen tanggal sebelum dividend date ini, tanggal dividen ini. Sehingga ini sebagai batasan. Ini di sini misalnya sudah tentukan tanggal ini, sebelum ini yang dapat dividen, yang tercatat dapat dividen adalah
yang sebelum ex-dividen. Setelah ex-dividen itu nggak tercatat sebagai penerima dividen. Ini. Nah, oleh karena itu setelah itu direcord, direcord nama-nama pemegang saham yang punya hak untuk mendapatkan dividen. Nah, setelah itu ada tanggal pembayarannya. Ini tanggal pembayarannya. Oke. Lantas ada teori dividen tadi dijelaskan ya, mungkin sedikit saja saya singgung. Ada teori dividen tidak relevan, ada teori dividen burung di tangan, berarti independent teori. Ini. Ada teori perbedaan pajak, ada teori signaling dan nah, yang teori dividen yang tidak relevan ini Modigliani and Miller ya. Ini menurut Modigliani and Miller kebijakan dividen tidak mempengaruhi nilai perusahaan. Kenapa? Karena nilai perusahaan itu ditentukan oleh kemampuan menghasilkan laba. Menghasilkan laba berhubungan dengan apa? Dengan investasi. Ini jadi tergantung investasinya bagus tidak, keputusan investasinya. Nah, jadi bukan berapa besar dividen yang dibayarkan. Nah, ini menurut Modigliani and Miller. Ini intinya apa? Nilai perusahaan itu ditentukan oleh laba bersih dan investasi, bukan dari laba yang dibagikan. Investor membutuhkan pendapatan tunai, mereka bisa menjual sebagian sahamnya. Sebaliknya, jika perusahaan menahan laba, investor bisa mendapatkan capital gain. Ini sehingga dibuktikan oleh Modigliani and Miller ini antara membayar dividen atau tidak membayar. Ini misalnya kalau membayar dividen, maka kalau membayar dividen tahun pertama ini dapat dividen, tahun kedua dapat dividen. Ini ada dividen, ada dividen. Nah, kalau tidak membayar berarti dividennya dapat ini. Dapatnya dividen tahun ini dan dividen tahun yang kemarin yang sehingga harus ada dua ini. Nah, ini menurut Modigliani and Miller seperti ini. Sehingga kalau membayarkan dividen, kebutuhan dananya diambilkan dari utang. Ini kalau membayarkan dividen berarti kan kebutuhan dana untuk investasi nggak ada, karena untuk bayar dividen maka harus dari utang. Nah, sehingga tetap membayarkan dividen tahun depan. Kalau ini digunakan untuk investasi, maka nanti dapat dividen tahun ini dan dari hasil investasi yang kemarin ditambah return lagi. Ini sehingga sama dapatnya. Nah, itu menurut teori Modigliani and Miller. Ini. Yang kedua, teori bird in the hand. Ini Lindner. Pendapat bahwa keuntungan disyaratkan akan meningkat sebagai akibat penurunan pembayaran dividen. Investor lebih merasa aman untuk memperoleh pendapatan berupa dividen. Ini. Jadi dianggap capital gain itu hanya menjanjikan. Dan misalnya sekarang tidak saya bayar, tidak saya bagikan dividen, nanti tahun depan akan dibagi agar supaya menaikkan nilai, menaikkan harga saham. Nah, ini berarti ini janji, kemungkinan belum tentu. Tapi kalau dividen pasti dapat. Kalau tahun ini dapat dividen, berarti pasti dapat. Ini. Kalau nggak dapat, dijanjikan besok harga sahamnya akan meningkat dengan adanya investasi dari laba yang tidak dibagikan itu. Nah, sehingga harus menunggu capital gain. Nah, ini oleh penelitian Lindner ini dianggap banyak yang menyukai dividen. Karena apa? Dividen itu dianggap sebagai burung di tangan. Ini sehingga satu burung di tangan lebih berharga
dibanding 1000 burung di angkasa. Ini investor megang 1 burung di tangan lebih berharga daripada 1000 burung di angkasa. Ini karena apa? 1 burung di tangan itu pasti. 1000 burung di angkasa belum tentu. Ini maka banyak ternyata investor itu yang lebih menyukai dividen. Ini lebih menyukai dividen tunai sekarang. Karena apa? Dividen saat ini mengurangi ketidakpastian. Jadi pasti, ini pasti didapat. Capital bergantung pada kondisi pasar yang tidak pasti. Oke. Yang ketiga, tax differential theory. Ini, teori perbedaan pajak. Dalam bukunya Brigham dan Gapensi, ada 3 alasan yang berkaitan dengan pajak. Investor lebih menyukai pembagian dividen yang rendah daripada yang tinggi. Nah, berbeda dengan yang tadi. Dengan bird in the hand. Kalau ini lebih menyukai dividennya kecil. Ini kenapa? Ada alasannya. Karena dividen dikenakan pajak lebih tinggi dibanding dengan tarif capital gain. Ini kalau di Indonesia sama apa seperti ini enggak. Yang kedua, pajak atas keuntungan tidak dibayarkan sampai saham terjual. Ini. Misalnya, saudara membeli sekarang berapa harganya? 5.000. Ini kalau nggak saudara jual, ini apa, nilai saham saudara tetap 5.000 tercatatnya. Ini sehingga saudara tidak akan dikenakan pajak sampai ini terjual. Ini ya, pajak atas keuntungan tidak dibayarkan sampai saham tersebut dijual. Ini karena adanya nilai waktu $1 pajak yang dibayarkan di masa mendatang mempunyai biaya efektif yang lebih rendah daripada $1 dibayarkan hari ini. Yang ketiga, kalau dimiliki sampai meninggal dunia, nah misalnya dimiliki sampai 10 tahun, harganya sudah 20.000. Harganya sudah 20.000. Misalnya 10 tahun, 20.000. Ini. Maka nanti ini kalau pemilik yang meninggal diterima oleh ahli waris itu langsung menerima saham, menggunakan saham itu dengan biaya mereka. Ini 20.000 tidak dikenakan pajak. Jadi langsung menerima saham, nilainya langsung sekian. Walaupun ini ada kenaikan, itu nggak dihitung ada pajaknya. Ini ahli waris menerima saham itu dan ini dapat menggunakan nilai saham itu sebagai biaya mereka. Ya, maka langsung 20.000. Sehingga terhindar dari pajak atas capital gain ini. Nah, ini teorinya seperti itu. Lantas ada teori keagenan. Ini pokok pikirannya teori ini berbasis pada konflik kepentingan antara manajer dan pemegang saham. Manajer mungkin menahan laba bersih, laba berlebih untuk proyek yang tidak efisien. Ini sehingga kalau teori keagenan itu kan ada konflik agen atau manajer itu dianggap akan menggunakan laba, kalau labanya besar itu untuk kepentingannya dia sendiri. Ini manajer mungkin menahan laba untuk proyek yang tidak efisien. Maka pemberian dividen mengurangi dana bebas. Ini jadi agar supaya kalau labanya tinggi tidak dibagi, jangan-jangan nanti digunakan oleh agen atau manajer untuk proyek-proyek yang
memenuhi kepentingan pribadinya saja, bukan untuk yang keuntungan perusahaan. Nah, ya, ini biasanya ada kecurigaan seperti itu. Ya, ada teori Knaling itu dengan adanya dividen itu memberikan sinyal kepada investor bahwa perusahaan itu bagus, ini maka harga sahamnya akan naik. Oke, ini tadi sudah dijelaskan ya. Sekarang ada kebijakan stok dividen. Nah, stok dividen. Seringkali perusahaan itu mungkin labanya besar, tapi kebutuhan untuk investasinya juga besar. Tapi juga kepengen bayar dividen. Maka pemegang saham bisa melakukan apa? Pembayarannya dengan stok, dengan saham. Ini dividen saham. Jadi pemegang saham tidak diberi dividen tunai, tetapi diberi dividen dalam bentuk saham. Maka disebut sebagai stok dividen. Saya punya dividen, nanti dapatnya dividen, bukan uang tunai. Nah, ini disebut sebagai stok dividen. Nah, kalau saya dapat stok dividen, nanti tidak akan mengubah jumlah modal diri. Ekuitasnya sama. Ini ekuitas. Tetapi mengubah jumlah lembar saham dan pos laba ditahan. Ekuitas itu terdiri dari modal saham, agius saham, dan laba ditahan. Ini ekuitas. Ini tidak akan terpengaruh. Misalnya ini 5 miliar, ini 2 miliar, ini 3 miliar. Ini nanti ada 10 miliar. Kalau kita melakukan stok dividen, jumlah ekuitas ini enggak berpengaruh. Yang terpengaruh ininya, strukturnya ini. Nah, sebagai contoh misalnya, semula struktur modalnya ada ekuitasnya 9 miliar. Terdiri dari modal saham, agius saham, laba ditahan. Ini. Jadi modal saham, agius saham, dan laba ditahan. Modal saham itu dinilai sebesar nilai nominalnya. Kelebihan harganya ditampung di agius saham. Ini ditampung di agius saham. Misalnya harga nilai nominal 5.000. Setelah itu harga sahamnya di atas ini, maka pada saat dijual di atas ini, maka kelebihannya dicatat di agius saham. Tapi modal saham dicatat sebesar nilai nominal. Nah, misalnya ini mau membagi dividen, labanya besar, laba tahunnya besar, 4 miliar. Ini kepengen membagikan dividen, tapi ada peluang investasi yang cukup tinggi, sehingga kalau dibagi tunai ini akan berkurang. Kasnya